Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin bos. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi dari channel Belajar Ternak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada sedulur-sedulur belajar ternak semua. Apabila ada tutur kata yang salah yang mungkin kurang berkenan kepada bos-bosku semua. Salam damai, salam persatuan. Semoga kita bisa selalu damai dan bersatu. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum waj'alna minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat bos-bosku semua. Semoga bos-bosku semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan juga semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Maaf ya bos, ngucapinnya nih agak telat karena kemarin itu masih sibuk bosku, masih sibuk lebaran. Tapi nggak apa-apa bos, yang penting kita masih bisa silaturahmi lewat YouTube bos. Oke bos, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Belajar Ternak @belajar.ternak bos. Cari di Instagram, jangan lupa untuk di follow agar kita selalu terhubung dalam silaturahmi bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk dalam pembahasan video kali ini bos. Video kali ini saya akan membahas atau video pembuktian dari pemberian pakan ajaib bos. Pemberian pakan ajaib untuk indukan entok bosku. Kenapa saya sebut pakan ajaib? Karena dengan pemberian racikan pakan seperti yang saya terapkan ini, itu bisa membuat indukan cepat bertelur kembali dan meningkatkan produksi telurnya bosku. Dan racikan pakannya sudah pernah saya ulas di video sebelumnya, dan buat bos-bosku yang belum nonton bisa ditonton videonya bos dengan cara klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi bosku. Dan di sini saya akan membuktikan kepada bos-bosku semua dengan penerapan racikan pakan ajaib itu, satu indukan saya mampu bertelur 17 butir. Dan itu masih berlanjut bos, karena sudah 17 butir masih belum dierami juga bosku. Akan saya tunjukkan telurnya kepada bos-bosku semua. Nah, ini dia telurnya bosku. Semua telur dalam satu petarangan ini adalah hasil dari satu indukan bos. Mari kita hitung telurnya dulu bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 butir bosku. Sangat luar biasa sekali bos. Satu indukan mampu bertelur 17 butir. Dan ini belum dierami bos. Kemungkinan besok ini masih mengeluarkan telur lagi bos. Tapi dalam sarang ini sudah ada tanda bulu-bulu dari sang indukan yang sudah ada di sarang ini. Ini itu bertanda kalau proses pengeraman akan segera dimulai bosku. Kemungkinan ya besok juga sudah mulai proses pengeraman lah bos. Dan yang sebelahnya ini juga masih dalam proses bertelur bos. Ini juga sudah ada 10 butiran lah kira-kira yang sebelahnya ini, yang sarang sebelah ini bos. Jadi gini bos, masalah mengenai indukan entok yang bertelurnya itu banyak atau enggaknya, memang terkadang ada yang bilang dari faktor postur indukannya bos. Kalau postur indukan itu besar, itu memang kemungkinan bisa bertelur lebih banyak. Tapi kalau menurut saya, soal postur itu masih menjadi nomor 2 bosku. Dan yang menjadi faktor utama untuk membuat indukan bertelur lebih banyak, itu adalah dari pemberian pakannya bos. Itu kalau menurut pengalaman saya pribadi bosku. Jadi gini bos, misal kalian punya indukan yang berpostur tubuh besar, tapi kalau pemberian pakannya asal-asalan, saya yakin tidak bisa bertelur banyak bos. Akan tetapi, walaupun indukan kalian berpostur tubuh yang biasa-biasa saja, maksudnya itu tidak besar dan juga tidak kecil, itu jika penerapan pemberian pakannya tepat, itu juga bisa bertelur banyak bosku. Buktinya indukan saya ini bos. Indukan saya ini juga postur tubuhnya itu sedengan bos. Sedengan itu maksudnya ya tidak besar dan juga tidak kecil bosku. Tak perlihatkan indukan dulu bosku. Tak perlihatkan indukannya dulu. Nah, ini indukannya bos. Bosku bisa lihat sendiri, postur tubuhnya itu
biasa-biasa saja bos. Tapi nyatanya dengan pemberian racikan pakan khusus, alhamdulillah bisa bertelur sebanyak itu bosku. Dan ini sangat penting sekali bos, karena ini masalah produksi bos. Dan masalah produksi itu adalah yang inti untuk menentukan keuntungan yang kita dapat bos. Untuk bosku yang belum tahu racikan pakannya seperti apa, bosku bisa tonton videonya yang linknya sudah saya sediakan di deskripsi bos. Di video tersebut saya jelaskan secara detail mengenai bahan-bahannya dan perbandingannya juga bos. Jadi bosku nanti bisa klik link yang saya sediakan di deskripsi bosku. Soalnya nanti kan kalau saya jelaskan di sini itu durasinya terlalu panjang bos. Jadi nanti bosku bisa tonton saja videonya yang linknya sudah saya sediakan di deskripsi bos. Tinggal klik saja bos untuk lebih jelasnya bosku. Dan di pakan yang saya terapkan itu memang pengeluarannya agak mahalan dikit bos, jika dibandingkan hanya pakan dedak dan hijauan saja. Karena dalam pakan yang saya terapkan, saya menambahkan sentrat bebek 144 yang harganya kalau ecer itu per kilo 10.000. Tapi masalahnya sekarang gini bos. Oke, misal kita ingin metode hemat pakan dengan pakan yang asal-asalan, contoh seperti dedak dan hijauan saja, atau dengan ampas-ampasan yang harganya murah, atau dengan lain-lain lah. Memang dengan pakan tersebut, kalau dipandang seketika itu terlihat hemat dan menguntungkan bos. Tapi sejatinya jika kita bisa teliti dengan baik dengan pakan yang tujuannya menghemat pengeluaran itu, hasilnya malah sebaliknya bosku. Hasilnya malah banyak mengeluarkan biaya pakan. Kenapa seperti itu? Jadi gini bos, ini cerita dari pengalaman saya pribadi. Pengalaman pribadi saya yang dulu itu indukan saya juga pernah tak kasih pakan yang tujuannya itu menekan pengeluaran biaya pakan bos, seperti pakan ampas-ampasan dan lain-lain. Akan tetapi dengan tujuan yang menekan biaya pakan seperti itu, indukan saya malah lama sekali produksinya bos. Pernah gini ya bos, indukan saya itu habis menetaskan, anaknya langsung tak pisahkan, dan jarak waktu 1,5 bulan itu baru bertelur kembali bosku. Dan itu sangat lama sekali bos. Dan pas bertelur itu juga tidak banyak, cuma 11-12 butiran saja bos. Nah, itulah kenapa saya bilang dengan tujuan menekan biaya pakan, tapi hasilnya malah sebaliknya bosku, jika kita terapkan pakan yang asal-asalan. Karena dengan lamanya waktu indukan bertelur kembali, otomatis pengeluaran pakan kita juga menghabiskan banyak bos. Sudah mengeluarkan pakan yang banyak dan hasil produksinya cuma sedikit. Alhasil keuntungan kita itu tidak sesuai yang diharapkan bosku. Tapi kalau penerapan pakan untuk sang indukan yang sekarang, itu biasanya setelah menetaskan, selang 2 minggu sudah bertelur kembali bos, dan hasil telurnya juga lebih banyak. Jadi intinya dengan pemberian pakan yang agak terlihat mahal ini, akan tetapi kalau kita bisa analisa itu malah sebenarnya lebih hemat bosku. Kenapa bisa lebih hemat? Karena dengan pakan ini indukan cepat bertelur dan bertelur lebih banyak. Semakin indukan cepat bertelur kembali, berarti pakan yang kita keluarkan juga lebih sedikit, karena indukan lebih cepat menghasilkan produksi bos. Kita juga lebih cepat menghasilkan uang untuk perputaran yang lebih singkat bosku. Jadi setelah panen, mau dijual minti atau dibesarin sendiri, intinya kalau produksinya itu lebih cepat, itu lebih menguntungkan bos. Jadi maksud saya itu seperti itu bosku. Oke, kira-kira bos-bosku ini paham ya bos. Jadi maksudnya itu yang sangat penting sekali pemberian pakan pada indukan itu adalah itu bos, masalah produksi. Dan ini adalah masalah yang cukup inti dalam kita berternak entok bosku, yang khususnya kita yang mempunyai indukan bos. Oke bos, sekian dulu video hari ini. Nantikan video selanjutnya, tetap ikuti terus channel Belajar Ternak dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga videonya dibagikan ke sosial media Anda bosku. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.